Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di rumah Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali untuk datang bersekutu, berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini kita datang dengan antusias untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Boleh senggol kanan kirinya, mari antusias memuji Tuhan, mari antusias menyembah Tuhan, haleluya. Shalom Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini saya memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita mengambil saat teduh sejenak kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita ada pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan pertolongan-Mu kepada kami Bapa. Sehingga pagi hari ini Tuhan Yesus kami bisa berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus pagi hari ini kami yang datang dengan segala kekurangan kami yang datang dengan segala kelemahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan Kau melawat menjamah setiap hati kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan ya Bapa. Kau tibakan di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami juga berdoa Tuhan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau yang akan menyertai memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap Tuhan untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka hati kita untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kami mau menyembah-Mu terus Tuhan Yesus. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari jemaat Tuhan katakan lebih lagi. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari saudara bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita bersama naikkan pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Angkat kedua tanganmu Bapak Saudara. Karena segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bagimu hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami meninggikan Yesus, Yesus, ya aku. Mari sembah, mari datang kepada-Nya. Ku bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, ya Tuhan. Kami mau naikkan lebih lagi Tuhan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau buka hati lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Dengan mengangkat tangan kami Tuhan, bukti kami bersyukur Tuhan. Bukti bentuk pengagungan kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap hormat pengagungan hanya untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau yang termegah dari segala yang termegah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
sembahku hanya Kau yang ada di tahta. Mari dengan lembut naikkan pujian ini bersama-sama. Biarlah setiap pengagungan kita sampai di hati Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau Tuhan yang ada di tahta. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Sekali lagi kita akan pujian ini. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan, Kau Raja Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ada di, hanya Kau yang ada di tahta. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai oleh kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, benar Tuhan Yesus. Biarlah setiap pengagungan, setiap hormat kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan Yesus Raja kami yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorak bagi Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Kita mengingat lagi jingle yel-yelnya GSJ Malva. Ketika kami bilang Shalom, Bapak Ibu bisa menjawab bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, dan membangun ke luar. Bisa ya kita coba bersama-sama. Shalom, bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun. Sekali lagi Shalom, bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Puji nama Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Boleh keluar dari bangku Bapak Ibu Saudara, berikan jabat tangan kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Sebab kita hanya percaya Tuhan hadir dengan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari sambil bertepuk tangan kita mau naikkan pujian ini. Sama-sama nyanyikan. Nyanyi puji Tuhan, baru baik kuduskan di tempat ini. Yesus telah
percaya bahwa sampai detik ini kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Kita mau nyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari sambil kita bertepuk tangan sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tanganmu, katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, sekali lagi kita akan pujian ini, betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji-Mu Tuhan, ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana. Saya mau dengar suara jemaat Bapak katakan lebih lagi, Hosana, amin. Sambil kita bertepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 sekali lagi Hosana, 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 puji nama Tuhan. Kita mau terus menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan bisa menjadi pengingat bagi setiap kita, bisa memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Kasih yang terus memulihkan hidup dan hati kita. Kasih yang terus memperbaharui setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah
mengubah setiap kehidupan kami. mengubah kehidupanku. Haleluya Yesus. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita, menjadikan hidup kita lebih indah, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih-Mu ya Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih ya Tuhan memulihkan kami, memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan merubah segalanya, kasih. Kepada Bapa Pendeta Budi Setiawan kami persilakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, selamat pagi bagi kita semua, dan saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara bagi kita semua. Saya yakin bahwa kalau sesuatu bukan datang karena kebetulan, ya pasti ada rencana Tuhan. Amin saudara-saudara. Dalam hidup kita, perjalanan hidup kita pasti selalu ada rencana Tuhan. Saya ajak kita semua berdiri bersama-sama. Ref lagu ini kita ulangi sekali lagi dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan Haleluya. mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Haleluya. Bapa di surga, sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya pagi hari ini seluruh hati kami disiapkan sendiri oleh Roh-Mu, sehingga kami bisa terima firman Tuhan dengan hati yang betul-betul lapang, tanah yang subur di mana benih firman Allah itu ditaburkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara, terima kasih Pak Elia yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Sebenarnya saya datang dalam kaitan dengan pertemuan PGI yang diadakan di Batu sini. Tadinya saya tidak terpikir ya akan mampir ke sini karena biasanya kita diarahkan untuk berada di gereja tertentu. Tapi kira-kira hari Jumat saya pikir saya kasih tahu ke panitia bahwa saya akan ada di GSJ sini sebelum mereka jadwalkan kita untuk harus ke sini, harus ke sana. Ya, jadi bersyukur bisa ketemu dengan saudara-saudara semua. Saudara-saudara, saya tidak datang sendirian, saya datang dengan teman kami yaitu Pak Warjio. Ya, Pak Warjio dari
Gereja Kasih Setia Indonesia. Pak Warjo bisa berdiri sebentar. Nah ini teman-teman dari, ya saudara-saudara, ya puji Tuhan. Beliau adalah ketua sinode dari GKSI jadinya ya. Gereja Kasih Setia Indonesia. Nah punya pengalaman yang luar biasa yang nanti saya akan bagi sedikit bagian akhirnya supaya saudara bisa dengar kesaksian juga dari beliau. Nah saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan bahwa gereja yang telah Tuhan bimbing dan Tuhan berkati sampai hari ini di tempat ini, di bawah bimbingan Pak Elia, sekarang ini Wiwin sudah menjadi ibu gembala yang ada di Pasuruan dalam gereja yang cukup berkembang, mengalami perubahan yang luar biasa, saudara-saudara bersama dengan Pendeta Jansri. Dan untuk itu kami bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin saudara-saudara. Sebenarnya tanpa sadar saudara-saudara telah melahirkan sebuah gereja juga, dalam pengertian sebuah pelayanan juga. Dan pelayanan itu adalah pelayanan yang tengah berkembang yang ada di Pasuruan. Jadi orang yang berasal dari sini kemudian bisa melayani ya di tempat lain di Pasuruan dan menjadi berkat besar di sana. Nah saudara-saudara, hari ini saya mau menyampaikan bagi kita semua sebuah pokok pikiran ya bagi kita, dan saya berdoa agar Tuhan akan bicara kepada hati kita semua. Judulnya adalah dengan kuasa Allah kita menggunakan apa yang ada di tangan kita. Nah ini akan ngalir dari saya punya kesaksian hidup bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik saudara-saudara. Karena memang kalau saudara lihat gambar ini, yaitu bagaimana Daud pada waktu usia yang sangat kecil, remaja, saudara-saudara, saudara tahu keahlian dia adalah bermain ali-ali. Ya, jadi kalau dulu kita sebut ali-ali atau kita sebut ketepel zaman sekarang untuk kita ya. Tapi zaman lalu saudara-saudara, the sling itu, jadi ali-ali itu hanyalah starting point. Dia hanyalah titik permulaan, tetapi ada kuasa Allah yang akan menentukan hasilnya. Ya, jadi masalahnya adalah apa yang ada di tangan saudara dan apa yang ada di tangan saya. Saya datang sebagai seorang yang mungkin bukan orang yang memiliki cita-cita pendidikan yang tinggi, ya memiliki keberhasilan-keberhasilan tertentu, walaupun di dalam hati sebenarnya pingin, tetapi saya lahir dari keluarga yang juga problematik, saudara-saudara. Ayah dan ibu saya, mereka ya artinya ayah saya adalah seorang yang terlibat di dalam judi, ya jadi habis-habisan. Sebenarnya tahun 73 kami sudah punya mobil, ya jadi tahun 73 saya ingat dibawa oleh ayah saya untuk berjualan roti, ya jadi kami kirim roti dari Jakarta ke Sukabumi. Nah saudara-saudara, jadi dalam perjalanan itu kami naik mobil dan rasanya semua enak. Nah saudara-saudara, kami juga bisa menikmati pada usia kecil itu pergi ke bioskop, dan bioskop itu bisa free pass, dulu namanya free pass ya. Jadi kita bisa nonton gitu. Nah rasa-rasanya saudara-saudara, pengalaman saya waktu kecil itu menunjukkan bahwa ya enak gitu. Tapi ayah saya kemudian terlibat dengan judi, habis yang kami miliki, segala sesuatu yang kami miliki sudah hilang saudara-saudara. Dan rasanya kalau kita sebagai orang yang bisa memikirkan dan membayangkan masa depan, ya kalau papa kita ini kena tupok ya, kena judi ini, saudara-saudara, habis benar-benar loh. Dan kita jangan sampai deh ada anak kita yang ada kaitannya atau terlibat dengan judi online, saudara-saudara ya, itu habis-habisan benar-benar loh. Ya, jangan pinjol dan seterusnya, itu lagi luar biasa. Ya, anak-anak sekarang juga masih usia yang sangat muda, ya 15% dari mereka itu terlibat di dalam aktivitas pinjaman online dan judi online. Jadi kita mesti waspada di sektor itu. Saya adalah salah satu yang mengalaminya masa sulit dalam hidup saya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan kemudian tunjukkan. Saya ikut sekolah minggu, ya sekolah minggu yang di Kota Bogor, di GSJ, di Bogor saudara-saudara, dan secara bertahap kemudian walaupun mungkin sulit, ya dibiayai oleh orang lain. Saudara-saudara, hidup ini rasanya, aduh Tuhan apakah mungkin. Saya sudah hampir menjadi, sudah ditempatkan di keluarga dari adiknya papi saya, di Kota Bogor, saudara-saudara, dan saya sebenarnya sudah tahu bahwa ujung terakhirnya saya akan menjadi pembantu rumah tangga di rumah itu. Tetapi kalau Tuhan sayang sama kita, kalau Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan punya rencana dia dalam hidup kita, sehingga dia buat pada waktu itu tante saya dengan suaminya itu bertengkar gara-gara saya dibangunkan terlalu pagi. Dibangunkan terlalu pagi karena mau disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Saya tahu bahwa anak-anaknya sedang tidur.
Ya, tapi karena saya pada waktu itu posisinya ya habis-habisan semua, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi kami dipencar-pencar dari 8 bersaudara, salah satunya saya yang ditaruh di sebuah keluarga. Tapi gara-gara pertengkaran itu kemudian saya harus pulang. Dan setelah saya pulang, melewati jalan hidup saya, pergi ke sekolah Alkitab. Dan hari ini saya ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudara-saudara, kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ada di sini sebagai orang yang telah dituntun oleh karena kasih karunia Tuhan. Gak pernah terpikir sama sekali. Saya pernah mengunjungi 25 negara. Bukan karena saya punya uang, tetapi karena tugas pelayanan dan seterusnya. Tetapi tidak pernah terpikirkan. Saya punya saudara-saudara yang adalah pimpinan dari Dipo Finance. Saudara-saudara, tapi apakah dia pernah mengunjungi 25 negara? Belum. Ya, tetapi saya seorang pendeta, saya seorang yang menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Nothing is impossible. Ya tidak mustahil saudara-saudara. Kan saudara-saudara kalau mau kirim anak untuk ke sekolah teologi, saudara bilang kan ya, nanti kamu kalau besar, nanti kalau kamu udah melayani, kamu mau makan apa kamu? Apa kamu bisa hidup menjadi seorang pendeta? Tapi hari ini saudara-saudara, Tuhan dalam kemurahannya menuntun hidup kami sehingga Tuhan benar-benar tunjukkan kebaikannya sementara kita masih hidup. Berdoa saudara-saudara supaya Tuhan memberikan kepada saudara-saudara, menjawab doa kita semua, menyatakan kebaikannya sementara kita hidup. Ya kalau udah mati kan rasanya sayang juga saudara-saudara, udah gak bisa lihat. Kalau kita masih bisa bernafas, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Dan ini saudara-saudara, ini soal Daud. Nah, saya mau cerita kepada saudara-saudara begini. Kalau saudara perhatikan Daud pada waktu kecil saudara-saudara ya. Nah waktu Daud kecil saudara-saudara, kalau saudara mendengar tentang nama Daud, pasti saudara akan berpikir begini, saudara di dalam Alkitab cerita tentang Daud itu penuh dengan peperangan, ngerti ya? Jadi peperangan Daud itu kalau saudara story-nya itu begitu dramatis sekali. Dan mengikuti cerita dia di dalam kitab Raja-Raja Samuel saudara-saudara itu fantastik, menarik sekali. Kalau kita baca Alkitab dengan cara cepat saudara-saudara, itu perjalanan hidup Daud itu luar biasa. Dan saudara dan saya pasti akan selalu saudara-saudara, pikiran kita tentang Daud sebagai ahli perang. Sebagai seorang yang tangannya penuh dengan darah kata firman Tuhan. Jago berperang, jago strategi, dan dipuja oleh banyak orang saudara-saudara. Sehingga dikatakan bahwa peperangan yang dia pimpinnya itu menghasilkan kemenangan yang luar biasa melebihi dari Saul. Nah tapi saudara-saudara pada hari ini kalau saya tanya berapa kali dalam hidup saya menyampaikan khotbah dari peperangan Daud yang sangat hebat itu, mungkin hanya beberapa kali. Tetapi berapa kali saya berkhotbah dari apa yang tidak pernah diceritakan di dalam Alkitab secara banyak saudara-saudara. Dalam bagaimana dia bermain musik, bagaimana dia memainkan harpa dia saudara-saudara. Jarang kita dengar. Tetapi saudara-saudara, walaupun cerita tentang harpa itu tidak banyak di dalam Alkitab, tetapi hasil dari harpa itu lebih banyak daripada peperangan dia. Sampai hari ini saya berkhotbah dari kitab Mazmur jauh lebih banyak daripada cerita tentang peperangan. Artinya saudara-saudara, kadang-kadang kita meremehkan sesuatu yang ada di tangan kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sesuatu yang fantastik yang diceritakan orang, yang dipuji sama orang, itulah yang paling hebat dan mempengaruhi orang. Tapi saudara nggak akan sadar sebenarnya ada hal lain di dalam hidup saudara dan saya yang kita abaikan, yang kita tidak sangka, yang mungkin kita bilang ini anak paling gak akan berhasil ini anak paling tidak mungkin ke depannya. Tapi mungkin saudara-saudara melupakan sesuatu bahwa anak itu nanti akan urus saudara. Betul gak? Anak yang kita sia-siakan itu akan jadi anak yang berhasil dan dia yang ngurus saudara nanti ke masa depan. Bukan anak yang saudara harapkan. Karena apa? Kita kadang-kadang ngelihat sesuatu saudara-saudara, ya seperti gini. Ya saudara-saudara, kita pikir bahwa sukses hidup kita itu dari sini. Padahal Tuhan punya rencana dari hal yang sederhana yang saudara tidak pernah bayangkan. Sekali lagi, soal Daud, saya lebih terkesan dengan cerita tentang peperangan dia, tentang hebatnya dia. Tetapi dalam hidup saya hari ini, lebih banyak pengaruh bukan dari cerita peperangan dia, tapi dari harpa dia yang dia mainkan. Dan kemudian dia memuji Tuhan, dan dia menyanyi saudara-saudara. Dan kita dipengaruhi banyak oleh kitab Mazmur, dari kata-katanya. Bahkan saudara-saudara, saudara tahu kata haleluya, bilang sama-sama haleluya. Saudara-saudara, kata-kata itu, kata haleluya, tidak pernah ada dari kitab Kejadian sampai kitab Mazmur. Pasal berapa itu? 130 saudara-saudara. Gak ada. Belum pernah ada. Malaikat belum pernah mengucapkannya. Allah tidak pernah mengucapkan kata haleluya itu.
Tetapi kata-kata itu ditemukan oleh Daud ketika dia sedang memuji Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dan dia diurapi oleh Tuhan waktu dia katakan haleluya untuk pertama kalinya. Dan setelah itu kita mengucapkan kata haleluya sampai hari ini. Bahkan di dalam kitab Wahyu, malaikat kemudian berkata haleluya. Artinya saudara-saudara, invented on earth, ditemukan di bumi dan dipakai di surga. Itu kata haleluya. Dari mana? Bukan dari tombaknya Daud, tapi dari apa? Harapannya dia. Apa yang kita tidak akan sangka yang ada di tanganmu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah, kita pasti pernah menghadapi tantangan yang terasa seperti Goliat di dalam pelayanan kita. Ya, kita bertanya-tanya apa yang bisa kita atasi. Sedangkan sumber daya kita kecil. Wah, tempat kami kecil, rumah kami kecil, rumah saya kecil. Apa yang harus saya lakukan? Gak bisa, gak mungkin. Raksasa yang kita hadapin. Tapi hari ini saudara-saudara, banyak usaha-usaha yang tadinya kelihatan raksasa kemudian tutup. Yang mana yang hidup? Yang hidup secara online. Yang hidup secara dengan mungkin hal-hal yang kecil sederhana, tapi bisa bertahan. Negara kita diselamatkan ekonominya bukan karena perusahaan-perusahaan besar itu. Tapi karena UMKM, saudara-saudara. Hal-hal yang kecil. Ya, usaha-usaha kecil yang kemudian masih bisa hidup sampai hari ini. Jadi jangan khawatir saudara-saudara. Kalau Tuhan masih sekarang ini memperlihatkan kepada saudara kebaikannya yang mungkin kelihatan masih agak kecil. Saudara bilang, mungkin gak Tuhan aku bisa, mungkin gak. Saudara-saudara, saudara akan kaget. Kalau kita berdoa berlutut di hadapan Tuhan, maka Tuhan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Apa yang kita pikir tidak akan bisa, ternyata bisa di hadapan Tuhan. Saya salah satu buktinya. Impossible. Mana mungkin ibu saya punya sebuah doa pada waktu itu yang berkata, Tuhan anakku, supaya anakku bisa begini. Enggak. Tetapi dari kehidupan yang bersahaja seperti itu Tuhan kemudian angkat perlahan. Dan saudara-saudara sampai hari ini Tuhan pelihara. Rasanya tidak mungkin, impossible. Anak saya saudara-saudara putri, ya dia kerja untuk selama 3 tahun sudah dikasih tahu sama orang dari teman-teman bahwa kamu harus punya waktu 3 tahun. Jadi anak-anak muda kalau saudara-saudara kerja, biasanya kerjaan yang keempat dan kelima baru stabil, ya. Jadi kerjaan yang pertama jangan khawatir, gaji kecil nggak apa-apa, ya. Gaji kecil dilewatin saudara-saudara dan waktu karena ketekunannya, karena kesungguhannya, karakter diuji dan saudara-saudara sampai kemudian dia temukan yang pas untuk dia. Dan kalau hari ini dia bisa saudara-saudara diberkati Tuhan dengan cara yang menurut pendapat saya berkali-kali lebih besar daripada apa yang bisa kita peroleh sebagai orang tua. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Saya hanya minta Tuhan. Kami punya anak hanya 1 dan Tuhan lindungi masa depan dia, Tuhan jagai pelihara dia. Dan hari ini saudara-saudara Tuhan memelihara dengan menunjukkan kemurahannya dan kebaikannya. Sekali lagi sementara kita hidup dan saya bisa bersyukur pada Tuhan. Saya bisa bersyukur karena Tuhan Yesus baik, Tuhan memberikan anak-anak yang baik dan saya yakin saudara-saudara kalau kita berlutut di hadapan Tuhan, membawa anak-anak kita di dalam doa-doa kita, gak akan sia-sia. Amin. Tuhan dengar doa kita orang tua. Tuhan tuh dengar doa kita saudara-saudara. Bahkan kita lupa sama doa kita. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan doa kita. Amin. Allah menjawab doa. Walaupun kita bilang saudara-saudara sumber daya kita kecil. Dan saudara-saudara rasanya tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tiada yang tidak mungkin, saudara-saudara. Jadi kalau saudara lihat, ya Tuhan kemudian bertanya kepada kita sebenarnya what is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Saudara-saudara, jika kita memiliki peralatan di tangan kita, ada orang yang mengandalkan bahwa gaji kita sudah besar, pekerjaan kita sudah hebat begitu ya. Lalu saudara-saudara kita, ada orang yang berkata begini, kalau gitu untuk apa kita bergantung lagi sama Tuhan? Kalau kita sudah kaya, kalau kita sudah punya deposito, kalau deposito Anda mungkin sudah lebih daripada beberapa, mungkin ya ratusan juta, 1M, 2M, 10M, lalu buat apa lagi kita bergantung pada Tuhan? Saudara-saudara, apa yang kita miliki bisa hilang dengan cepat, betul nggak? Tetapi kalau kita bergantung pada Tuhan, Tuhan yang pelihara kita, karena Tuhan tahu apa yang bakal terjadi sama kita. Jadi jauh lebih aman bergantung sama Tuhan. Jangan bergantung kepada apa yang kita miliki, saudara-saudara. Hanya untuk mengubah keadaan kita. Mengubah keadaan seorang yang tadinya rasanya gak mungkin, ya, rasanya tidak bisa, tidak sanggup, saudara-saudara.
kita punya Tuhan yang akan bertanya kepada kita, what is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu, saudara-saudara? Sama seperti Musa. Ya, Musa, saudara-saudara, pada waktu dia pegang tongkatnya, saudara, kan nggak pernah disangka, saudara-saudara, tongkat yang sama, ya, saudara-saudara, yang biasa dia pakai untuk kambing domba. Saudara ingatkan peristiwanya, itu tongkat yang sama yang Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Nah sekarang saudara-saudara, pada satu saat kemudian Tuhan katakan, sekarang arahkan dia ke laut. Dan saudara-saudara, tongkat yang sama untuk kambing domba. Yang tidak pernah saudara sangka, itu akan dipakai oleh Tuhan untuk membelah laut merah. Ngerti ya? Apa yang kita pikirnya impossible, kita pikir tidak mungkin. Anak kita yang sederhana, impossible, dia akan memberikan kepada kita atau menyenangkan hati orang tuanya. Tapi saudara-saudara, berdoalah agar anak yang sederhana, yang mungkin sekarang ini masih baru masuk kerja, saudara-saudara, tapi kalau orang tuanya doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara mesti percaya bahwa anak yang sederhana ini, saudara-saudara, yang kerjanya masih kecil sederhana, satu kali anak ini akan datang sama papanya dan mamanya bilang, "Pak, Ma, bulan depan ya pergi ke Singapura, pergi ke sana, nggak apa-apa, aku biayain." Kenapa? Dia punya duit, saudara-saudara. Kenapa anak yang lain walaupun punya duit nggak pernah pikir bapak ibunya pergi. Tetapi anak yang sederhana ini, yang tadinya mulai dengan sederhana, bisa bilang sama papa mamanya. Saya kagum sekali, saudara-saudara, ini anaknya anak bungsu, ya, dari 4 bersaudara. Dan anak yang bungsu ini waktu dia diberangkatkan ke China, rasanya nggak mungkin, kita bilang impossible, kita doain Tuhan berkati perjalanan kamu. Nangis, saudara-saudara, dia nangis dan berkata, "Om doain ya." Iya, berangkat, saudara-saudara. Setelah beberapa tahun sekolah di China, pulang ke Indonesia, saudara-saudara, juga pulang dengan keadaan yang, ya, dia pikir bahwa dia hanya bisa paling kasih les bahasa Mandarin sama orang. Dia nggak pernah sangka, saudara-saudara. Akhirnya, gara-gara dia dalam sebuah pekerjaan, dia berjumpa dengan seorang yang ternyata adalah pengusaha untuk bahan bangunan. Dan hari ini, saudara-saudara, dia membiayai orang tuanya 1 bulan ini 15 juta. Saya mau tanya di antara kita yang hadir di sini, ada di antara kita yang membiayai orang tuanya 15 juta 1 bulan? Dia bawa papa mamanya naik mobil BMW, saudara-saudara. Hebat bener, saya bilang, lu memang hebat. Ya, hanya satu yang lu belum ajak gembala lu makan. Ya, pokoknya nanti kalau lu datang lagi makan. Ya Om, ya saudara-saudara. Karena apa? Saya bangga bener kalau lihat dia dengan papa mamanya, ya. Papa mamanya dada dari mobil itu, saya bilang, oh Tuhan terima kasih, aku bangga, aku bahagia. Kenapa? Kalau melihat anak yang betul-betul menghormati orang tua, sayang sama orang tua, itu hati kita sebagai gembala itu nangis, bahagia. Karena itu untuk tujuan itulah sebenarnya firman Allah disampaikan supaya anak bisa hormat sama orang tua, dan setelah orang tua dihormati, saudara-saudara, itu anak umurnya panjang loh. Ngerti gak? Firman Tuhan kan janji kan? Kalau kita sebagai anak itu hormat sama orang tua, Tuhan janji umurnya panjang. Ini orang-orang tua percaya apa enggak? Saudara percaya enggak? Yang caranya gimana supaya anak kita tuh umurnya panjang? Latih mereka dan doakan mereka supaya mereka betul-betul bisa hormat sama orang tua. Ya memang kita bilang, Pak, sudah terlambat. Enggak ada yang terlambat. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Doakan mereka, bawa di dalam doa, nothing is impossible. Pokoknya siapapun keadaan anak kita, bilang kepada dia, "Nak, saya doakan. Papa, mama doain supaya kamu bisa berhasil dalam hidupmu. Apa yang ada di tangan kamu, usahakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang ada di tanganmu." Nah, saudara-saudara bayangkan nih, Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6-7. Saudara-saudara kita baca ya, 1, 2, 3 kalau kebaca. "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bapa kita di sorga, reputasinya adalah mengubah nasib orang. Allah kita dikenal sebagai Allah yang mengubah nasib dan keadaan orang. Saudara dan saya adalah anak-anaknya. Seberapapun kecil kita, seberapapun sederhana kita,
kita berdoa, Tuhan, nyatakanlah kebaikan-Mu sementara aku hidup. Tuhan akan bimbing kita, dan saudara-saudara menyatakan sesuatu. Tuhan menjawab doa, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan tunjukkan bahwa ya, kalau bergantung sama Dia, kalau kita percaya sama Dia sepenuhnya, gak akan sia-sia. Amin, saudara-saudara. Nah, bagaimana jika Allah sederhana itu, atau cara sederhana itu ternyata yang menjadi jalan keluarnya? Saudara-saudara bayangkan alih-alih itu. Saya mau tanya dari saudara-saudara, kalau kita berhadapan usaha kecil dengan usaha besar, saudara bilang, gak mungkin lah gua kalahkan yang perusahaan yang gede itu. Tetapi Daud, saudara-saudara, pada waktu dia dengan percaya diri, mungkin dia errornya adalah dia nekat, saudara-saudara, berhadapan dengan Goliat. Tetapi waktu dia putar alih-alih itu, saya mau tanya, apakah pada waktu itu Daud tahu arahnya dari batu itu? Gak tahu. Dia gak tahu, pasti dia gila benar ini, gede benar, semua orang pada takut, tapi diarahkan. Saudara-saudara, jadi masalahnya, saudara-saudara, masalahnya adalah pada waktu dia putar alih-alih itu, dia hanya punya alat yang sederhana itu, perusahaan gede manapun juga selalu punya titik lemahnya. Tapi yang mengarahkan ke situ siapa, saudara-saudara? Jadi bukan soal lagi alat yang kecil ini, bukan soal 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak itu lagi. Tetapi masalahnya ada di tangan siapa, diserahkan kepada siapa, siapa yang mengendalikan, siapa yang mengarahkan, itu yang utama. Pada waktu diputar-putar, saudara-saudara, batu itu diarahkan oleh Tuhan ke jidatnya, saudara-saudara, yang terbuka. Orang ngelihat dia hebat, orang ngelihat Goliat itu hebat, tetapi Roh Allah bisa menuntun ke titik yang tidak pernah diduga oleh orang. Anak kita sesederhana apapun, paling bandel, kita kutuk-kutukin dia, tapi saudara-saudara, gara-gara itu anak berjuang dalam hidupnya karena terhina. Saudara bisa bayangkan, anak itu, saudara, bukan anak itu, tetapi orang dewasa ini, dulunya adalah anak yang paling bandel. Saya tahu orangnya, saudara-saudara. Waktu dia terakhir datang ketemu sama saya, dia sukses punya usaha yang luar biasa. Sampai salah satu hotel di kota Bandung, dia beli, saudara-saudara, harganya 30 miliar. Dia beli. Kok bisa begitu, saudara-saudara? Dia paling dikutuki sama orang tuanya. Tahu nggak orang tuanya bilang apa? Yang lain-lain pasti berhasil, khusus lu pasti nggak berhasil. Kata-kata itu dia ingat di dalam hatinya. Dia gara-gara itu, dia berjuang di dalam dirinya, saudara-saudara. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Dia bertobat, dia bilang, Tuhan tolong saya. Lalu Tuhan bimbing dia sedikit demi sedikit, saudara-saudara. Hari ini mungkin asetnya pada waktu dia mungkin sekitar 300 miliar. Tapi dari orang yang bilang, tidak mungkin anak ini berhasil. Sekali lagi saudara-saudara, tergantung. Siapa yang arahkan batu itu dia. Nah saudara-saudara, kamu mungkin kalah jumlah, kalah kekuatan, sumber daya, keuangan. Tapi ingatlah, Allah punya reputasi mengangkat yang lemah, memilih yang sederhana, memenangkan yang kecil, menjadikan yang tidak diperhitungkan sebagai pemenang. Sama dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara-saudara. Sama seperti itu. Persoalan adalah iman, bukan alatnya yang membuat kamu menang. Ya saudara-saudara, bukan saudara-saudara, tapi imannya. Dan kamu harus ingat, saudara-saudara, kita harus ingat bahwa ketaatan biasanya akan memantik kuasa Allah. Lihat Israel, saudara-saudara. Saudara tahu Israel? Israel karena disiplin, fokus, dan konsistensi. Ya saudara-saudara, Israel adalah sebuah negara yang kecil. Ya, tapi negara kecil ini, dia menjadi negara yang terdepan. Ngerti ya? Saudara-saudara, dia menjadi negara dengan penghasil drone yang paling modern di dunia ini. Sebuah negara yang akhirnya membantu Singapura pada waktu Singapura dibangun pertama kali. Ya, mengapa Singapura begitu hebat? Dasar filosofi negara itu, saudara-saudara, dimulai dari penasihat militer Israel yang didatangkan ke sana untuk memberikan briefing kepada para pemimpin mereka. Kok bisa? Saudara nggak akan sangka. Kalau saya melihat anak-anak yang di sekolah sederhana yang kami miliki, saudara-saudara, saya memimpikan masa depan mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, apa yang ada di tangan kita? Sling, ya, ali-ali atau tongkat itu, saudara-saudara, pokoknya kalau tanpa intervensi kuasa Allah nggak ada gunanya. Ya. Tapi kalau Allah yang bertindak, saudara-saudara,
Oh, jangan remehkan kemenangan kecil yang terjadi. Siapa tahu bisikan Roh Kudus, jangan khawatirkan tantangan besar nanti, saudara-saudara. Kita akan menghadapi mungkin sesuatu yang besar, tapi Tuhan latih kita dari hal-hal yang kecil. Amin. Tuhan latih kita dari hal-hal yang kecil. Anak-anak kita dilatih dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang sederhana, saudara-saudara. Dan dari situlah kemudian kemenangan itu terjadi. Saudara-saudara, kamu harus tahu yang kamu punya harus ditaruh di tangan Tuhan Yesus. Harus ditaruh di tangan Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak kita, harta kita mungkin hal yang mungkin kita pikir hanya ini yang kita miliki. Enggak mungkin kita, saudara-saudara, sudah letakkan saja di bawah kaki salib Tuhan dan bilang, Tuhan, kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Aku percaya bahwa Engkau memberikan kebaikan-Mu kepadaku sementara aku hidup. Doakan terus, saudara-saudara. Setelah itu gilirannya Tuhan untuk mewujudkannya. Amin. Giliran Tuhan untuk mewujudkan, bukan kita. Tapi itu urusan Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, ketika di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47, saudara-saudara perhatikan gambar ini. Kenapa? Karena memang khusus untuk di bagian ali-alinya. Di situ saya taruh sesuatu gambar. Ya, di situ ada apinya saudara-saudara. Karena persoalannya adalah Daud tidak pernah tahu arahnya kemana. Tetapi waktu itu dilempar, asal diserahkan ke dalam tangan Tuhan, itu jadi luar biasa. Profesor Yohanes kemarin membawa beberapa anak dari Indonesia Timur. Masih kecil. Tetapi anak-anak ini yang tadinya tidak bisa berhitung. Tidak bisa punya kemampuan apa-apa. Tetapi di dalam waktu 2 minggu bisa suka dengan matematik. Dan dalam waktu 8 bulan dilatih ikut lomba matematik dunia. Dapat medali emas. Kok bisa? Kok bisa? Saudara-saudara, namanya metode gasing, ya, gampang, menyenangkan, asik katanya. Saya sudah bilang ke staf saya di gereja, saya sebenarnya mau belajar lagi matematik. Ya, kenapa? Karena saya bisa, tapi saya pingin betul-betul menguasai. Jadi kalau udah tua tapi belajar lagi matematik dan tiba-tiba seperti orang bilang cakranya dibuka, saudara-saudara. Lalu tiba-tiba ngerti semuanya. Waduh, ya saya bahagia benar kalau bisa sampai begitu. Dan saudara-saudara, semua kita punya harapan tentang masa depan kita. Dan kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Betul gak? Saudara percaya bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengubah nasib dan keadaan? Oke, mari kita tundukkan kepala sebentar sebelum saudara dengarkan kesaksian. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang ada dalam surga, hari ini kami telah dengar apa yang harus disampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membuktikan, mengkonfirmasi. Dan kami percaya kalau kami sebentar dengar kesaksian, Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan apa yang tidak mungkin dan tidak diperhitungkan orang, dipakai oleh Allah membawa kemuliaan. Kami berdoa Tuhan pengurapan-Mu di atas kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang di tangan kita, biarlah kita akan taruh dalam tangan Tuhan. Dia akan melakukan hal yang besar bagi kita. Jangan pernah berkecil hati. Sekalipun wajah gini juga sama Pak. Jadi hanya levelnya ketua BPD gitu aja. Tidak pernah menyangka, tidak pernah menduga. Pendidikan juga sangat pas-pasan Pak. S3 Pak, SD, SMP, SMA. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan menghargai setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Jika Tuhan angkat kami sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah jemaat juga mengalami hal yang sama. Dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hanya apa yang ada di tangan kami, tetapi siapa yang menggerakkan apa yang di tangan kami. Tuhan akan melakukan hal yang besar di gereja ini. Untuk membawa kelepasan, membawa kemenangan. Dan Tuhan akan memberkati kami. Inilah hidup kami Bapa. Kami taruh sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami akan mempersiapkan
persembahan kami bagi Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Yang terbaik bagi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu akan memberikan secara non tunai, di belakang balik kursi itu ada barcode, bisa di situ. Jika Bapak Ibu memberikan secara tunai, bisa maju ke depan. Sama, kita memberikannya bagi Allah kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Serahkan persembahan-persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Tuhan saat hari ini. Biarlah Engkau melihat segala yang terbaik dari ketulusan hati kami, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kami. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk misi. Persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kami percaya setiap orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Mereka justru akan berkelimpahan dalam berkat-berkat Tuhan dan dalam kebajikan-kebajikan. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biarlah kami kelola dengan tepat, dengan benar dalam pimpinan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Biar Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Ibu Evelyn rupanya menjaga Hosi yang kemarin sakit. Bapak Ibu Saudara, kita doakan juga supaya segera mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Hari-hari ibadah tidak ada perubahan-perubahan. Bapak Ibu Saudara akan terus diumumkan melalui info MAFA. Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik di setiap ibadah-ibadah yang sudah disepakati bersama-sama. Kita akan terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di Kota Batu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang sangat baik akan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
kebesaran-Mu ya Allah. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kesaksian-kesaksian yang kami dengar, yang menguatkan kami bahwa Allah terus bekerja dalam setiap umat-umat-Mu yang mau sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati nikah rumah tangga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh terkait dengan kekekalan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang bersama-sama dengan kami hari ini. Jika ada mereka yang lemah tubuh terbaring karena sakit, Tuhan jamah menyembuhkan mereka. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Tuhan akan terus menyembuhkan, karena Tuhan tidak mau umatnya menderita. Engkau akan menyamah dan menyembuhkan mereka yang sakit, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-Mu yang dalam pergumulan-pergumulan keluarga, anak-Mu sedang dalam pergumulan-pergumulan ekonomi, Tuhan menjamah dan memberkati mereka semua. Anak-anak-Mu yang bepergian keluar kota, keluar pulau, biarlah Tuhan juga menyertai mereka, pergi dan pulang dalam sukacita dan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa khusus untuk sidang MPLPGI yang ada di Batu. Tuhan memberkati sampai hari besok, terus akan memimpin, membimbing, sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil untuk kesatuan gereja dan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di Indonesia, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk Kota Batu, biarlah Kota Batu diberkati Tuhan. Kota Batu mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Kota Batu menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kota Batu adalah tempat untuk mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka bertumbuh di dalamnya, dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati pemerintahan kota kami, seluruh warga Kota Batu. Tuhan selalu dalam berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia, Tuhan memberkati bangsa kami tercinta ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, kuatkan bangsa kami. Dan Tuhan akan membimbing pemimpin-pemimpin kami, supaya memimpin Indonesia ini dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kesatuan gereja, biar Tuhan akan tolong kami. Gereja menjadi satu, gereja menjadi umat Tuhan yang dibangun, menjadi bait suci dan Allah diam di dalam kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk suku-suku terasing. Kami berdoa Tuhan memberkati. Biarlah Injil diberitakan ke seluruh makhluk. Dan kami percaya ketika itu sudah selesai, Tuhan akan segera datang mengangkat gerejanya. Lepas dari segala kesulitan dan kesusahan, kami akan hidup dalam damai bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, pemberian dan anugerah Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.